Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita akan membahas kisah tentang Musa di Istana Mesir. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan Penyelamat. Keluaran pasal kedua ayat 1-10 menjadi bahan firman Tuhan yang kita akan bahas. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk bersama-sama kami mempersiapkan pelayanan kami. Kami siap, kiranya Tuhan menolong agar seluruh apa yang kami lakukan dalam tuntunan Roh Kudus, kami menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus, amin. Kita akan membahas firman Tuhan dari Keluaran pasal yang kedua ayat 1-10. Ada Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk membahas firman Tuhan ini. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak saya mengajak kita membuka Alkitab dari Keluaran pasal 2 ayat 1-10. Keluaran pasal 2 ayat 1-10. Saya akan baca untuk kita semua. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan itu untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bayi bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Musa lahir dan diselamatkan. Pertanyaannya adalah, Musa lahir dan diselamatkan dari apa? Dari peristiwa apa? Kakak-kakak, di perikop sebelumnya di pasal 1 yang diberi judul orang Israel ditindas di Mesir, kita perhatikan di sana diceritakan bahwa bangkit seorang penguasa, raja baru yang memerintah di tanah Mesir, yang tampaknya memang tidak mengenal siapa Yusuf dan kehebatan peran Yusuf ketika menyelamatkan bangsa Mesir dan juga bangsa-bangsa di sekitarnya, sehingga bisa melewati masa kekeringan dan kelaparan selama 7 tahun. 7 tahun sebelumnya masa kelimpahan, lalu 7 tahun sesudahnya masa kekeringan. Raja baru yang memerintah di tengah bangsa Mesir ini melihat pertumbuhan orang-orang Israel, orang-orang Ibrani pada saat itu makin besar, dan muncullah rasa terancam ya. Psikologi seorang penguasa begitu merasa terancam ketika menyaksikan ada orang asing tidak sama dengan bangsa kami, kaum kami, tapi kok bertambah besar. Lalu kemudian dia merasa terancam dan mengambil perintah, memutuskan sebuah perintah agar orang-orang Ibrani ditindas. Mereka dipaksa kerja rodi, lalu kemudian untuk membatasi perkembangan orang-orang Ibrani pada waktu itu diperintahkan agar membunuh semua bayi laki-laki. Dan Musa lahir di tengah-tengah konteks yang demikian mengerikan. Lalu kemudian di Keluaran pasal 2
seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, begitu dibunyikan di ayat 1, lalu kemudian mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam situasi yang mengerikan seperti itu, ibunya mengambil inisiatif untuk menyelamatkan bayinya. Lalu kemudian diseberangkanlah bayi laki-lakinya ini di tepi sungai Nil dengan menggunakan peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, ya, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Dan ketika Musa diselamatkan dengan cara diseberangkan begitu di tepi sungai Nil, ada kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh dan melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Jadi ada peran ibunya yang menyelamatkan bayinya Musa, lalu kemudian ada peran kakak perempuannya yang menjaga Musa, memperhatikan adiknya dari kejauhan. Dan yang menarik adalah di tepi sungai, di sungai Nil itu ada seorang putri Firaun yang sedang mandi ditemani oleh dayang-dayangnya, lalu kemudian melihat ada peti tadi, ya, di dekat sungai itu, lalu kemudian mengambilnya dan dibukanya dan dilihatnya ada seorang bayi laki-laki dan dia menaruh belas kasihan. Perhatikan, putri Firaun ini menaruh belas kasihan kepada bayi ini dan mengatakan tentulah ini bayi orang Ibrani. Dan bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, ya. Jadi bayangkan begitu, si kakaknya ini benar-benar begitu ya memperhatikan, menjaga adiknya, dan ketika dia lihat putri Firaun yang menemukan adiknya, lalu kemudian kakaknya ini dengan begitu tenang, ya, bercakap-cakap dengan putri Firaun ini dan menawarkan bantuan, akan kupanggil kah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Dan putri Firaun menyambut usulan perempuan tadi adalah kakak dari bayi tersebut. Lalu kemudian bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku dan aku akan memberi upah kepadamu. Ya, perempuan yang menyusukan bayi ini tidak lain adalah ibunya sendiri. Lalu kemudian anak itu menjadi besar dan dinamainya Musa karena aku telah menariknya dari air. Ya, kakak-kakak kita lihat di sini skenario yang begitu yang begitu bukan hanya dramatis melainkan begitu luar biasa, begitu matang begitu dari situasi yang sangat mencekam, ya. Lalu kemudian ada seorang bayi yang lahir dalam situasi yang mencekam, diselamatkan oleh ibunya, lalu kemudian kakaknya perempuan juga mengambil peran untuk menjaga agar adiknya ini dia yakin betul selamat. Lalu kemudian ada peran perempuan lain, putri Firaun, dan akhirnya Musa nanti akan dirawat, diasuh di tengah-tengah bangsa Mesir. Kakak-kakak, tema kita pada hari ini kan Tuhan penyelamat, belajar dari kisah Musa di istana Mesir. Dari sini kita lihat tujuan setiap kelas, anak mengenal kisah Musa lahir dan diselamatkan. Ya, jadi anak diperkenalkan dengan kisah ini dan anak dapat berkata Tuhan penyelamat. Jadi yang berada di balik itu semua Tuhan sendiri yang menyelamatkan Musa dalam situasi yang demikian mencekam, dan Musa sendiri nanti yang akan dipersiapkan oleh Tuhan juga menyelamatkan bangsa Israel keluar dari penindasan Mesir. Kelas kecil anak tahu bahwa Tuhan menyelamatkan Musa. Anak mau meyakini bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang-orang pilihannya, ya. Musa memang dipersiapkan Tuhan untuk nanti akan menolong dan menyelamatkan orang-orang Ibrani pada saat itu, orang-orang Israel yang memang ditindas oleh bangsa Mesir, dan Tuhan mempersiapkannya. Kelas besar anak tahu bahwa Tuhan bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan Musa, dan anak mau meyakini bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang-orang pilihannya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi sudah menolong kita untuk menggali firman Tuhan dan menangkap pesan di dalamnya untuk kita sampaikan kepada adik-adik.
Kita akan membahas ide penyampaian di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Musa di Istana Firaun. Kita mau menceritakan dan memperkenalkan tentang Tuhan Penyelamat. Keluaran pasal yang kedua ayat 1-10 jadi bahan firman Tuhan yang sudah kita bahas bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Saat ini kita akan dibantu oleh Kakak Pendeta Windy yang akan membawa kita menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kak Windy, silakan. Halo kakak-kakak semua, senang sekali bisa bertemu lagi dalam persiapan hari ini. Hari ini saya akan sharing tentang metode bercerita untuk adik-adik di kelas Batita dan Balita dengan tema Tuhan Penyelamat dari Keluaran pasal yang kedua ayat 1-10. Tujuannya adalah anak mengenal kisah Musa yang lahir dan diselamatkan, lalu anak dapat berkata, Tuhan Penyelamat. Nah, kakak-kakak semua, untuk memulai cerita ini, kita bisa mengajak anak-anak untuk bermain games gitu ya. Kita akan mengajak mereka bermain games misi penyelamatan. Nah, games ini adalah sebuah ajakan untuk anak-anak menyelamatkan ikan-ikan agar mereka kembali ke keluarganya gitu. Nah, contohnya adalah seperti ini kakak-kakak. Jadi ada ikan yang berwarna biru, kuning, dan juga hijau. Kakak-kakak bebas menambah banyak warna ya. Ada bisa juga ditambah ikan yang warna merah, warna ungu, warna orange, dan sebagainya. Lalu ada ikan-ikan kecil yang kakak-kakak sebar di mana-mana gitu ya. Lalu kemudian ajak mereka memasukkan ikan-ikan yang kecil itu ke dalam keranjang atau sebuah box gitu yang berisi gambar ikan yang besarnya dengan sesuai warnanya begitu. Jadi ini adalah sebuah permainan yang memang biasa dimainkan di kelas-kelas anak batita dan juga balita. Kalau kakak-kakak ingat, mungkin banyak anak-anak kelas batita dan balita suka bermain pom-pom yang warna-warni begitu, lalu mereka menaruhnya sesuai dengan warna-warnanya. Nah, ini sama gitu ya. Jadi sebuah ajakan untuk anak-anak menyelamatkan ikan-ikan kecil agar mereka kembali ke keluarganya gitu. Sesuai dengan warnanya, sesuai dengan bentuknya. Jadi jangan sampai ikan yang warna kuning yang kecil itu nanti dia kembalinya ke ikan yang hijau gitu karena berbeda. Jadi ini kita bisa sebar semua ikan-ikan ini di mana saja kakak-kakak, lalu kemudian ajak mereka untuk memasukkan sesuai dengan warnanya. Nah, ini menjadi sebuah misi penyelamatan yang anak-anak lakukan dan menjadi sebuah jalan masuk untuk cerita yang akan kita bawakan hari ini, yakni tentang Musa. Lalu bisa kita kaitkan kemudian bertanya, biasanya ikan tinggal di mana? Ikan tinggal di air, di sungai, di danau, di laut. Wah, ada sesuatu nih di sebuah sungai. Apa yang adik-adik lihat kira-kira begitu? Kita ajak mereka mengamati sesuatu yang tidak lazim dalam tanda petik. Jadi kita akan melihat ada apa di atas sungai itu. Ada sebuah keranjang. Keranjang milik siapa? Keranjang itu adalah milik perempuan Lewi.
Jadi perempuan Lewi ini membuat keranjang, lalu mereka meletakkan keranjang itu di sungai yang bernama Sungai Nil. Apa ya isi keranjang itu? Waduh, ternyata keranjangnya berisi bayi laki-laki. Kenapa bayi laki-laki dari perempuan Lewi itu ditaruh di dalam keranjang lalu diletakkan di atas Sungai Nil? Karena mereka takut bayi laki-laki itu diambil oleh orang Mesir yang jahat. Nah, jadi kita bisa memperlihatkan kakak-kakak bahwa mereka itu takut bahwa bayi laki-laki itu diambil oleh orang Mesir yang jahat. Itu sebabnya kakak dari bayi laki-laki itu yang bernama Miriam berada dekat sungai itu mengamati. Kira-kira siapa ya yang akan mengambil keranjang berisi adik laki-lakiku? Nah, ya ternyata keranjang itu diambil oleh seseorang yang baik hati. Ia adalah putri Firaun. Putri Firaun mengambil keranjang itu dan membukanya. Dilihatnya, di dalamnya berisi bayi laki-laki. Nah, kakak-kakak kita bisa mengaitkannya kemudian tentang Miriam dan ibunya. Mereka bersyukur ternyata Tuhan menyelamatkan adiknya, Tuhan menyelamatkan bayi laki-laki itu dari orang Mesir yang jahat. Bayi itu ditemukan oleh perempuan yang baik hati, putri Firaun. Dan bayi itu tinggal di istana. Bayi itu diberi nama Musa. Nah, mari kita bilang sama-sama, Tuhan menyelamatkan Musa. Tuhan menyelamatkan Musa. Lalu kemudian kakak-kakak ini menjadi sebuah kisah yang bisa kakak-kakak kembangkan dari bacaan kita di Keluaran pasal 2 tadi tentang kisah Musa. Ini bisa kakak-kakak kembangkan ceritanya. Lalu kemudian kita masuk ke dalam aplikasi. Ketika Tuhan menyelamatkan Musa, Tuhan juga bisa menyelamatkan kita loh, gitu ya. Lalu misalnya contohnya saat kita sakit. Contohnya tidak perlu banyak kakak-kakak. Ambil salah satu contoh, saya mengambil contoh misalnya ketika kita sakit. Saat kita sakit, Tuhan itu menyelamatkan kita loh. Tuhan menyelamatkan kita melalui apa? Melalui dokter. Makanya adik-adik semua jangan takut pergi ke dokter kalau sakit. Nah, ini menjadi ajakan yang diingat ya, supaya anak-anak juga ingat ketika mereka sakit, mereka tidak takut pergi ke dokter. Lalu Tuhan juga menyelamatkan kita saat kita sakit lewat apa? Ketika kita minum obat, makanya berani minum obat. Walaupun rasanya pahit, itu baik untuk tubuh kita. Lalu berani untuk apa? Berani untuk makan makanan yang sehat seperti sayur. Jangan takut makan sayur. Lalu juga Tuhan menyelamatkan kita saat kita sakit lewat apa? Lewat kehadiran papa mama. Makanya yuk kita sayangi papa mama. Misalnya kakak-kakak kalau di kelas yang ada papa mamanya boleh ajak mereka menghampiri papa mamanya gitu ya. Yuk kita peluk papa mama, bilang aku sayang papa mama, kira-kira gitu. Nah, kakak-kakak, ini semua menjadi aplikasi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Lalu setelah itu kita mengajak mereka untuk mengatakan sama-sama, nah Tuhan menyelamatkan Musa, maka Tuhan juga akan menjadi penyelamatku. Ayo kita bilang sama-sama, Tuhan penyelamatku. Ini bisa pakai gerakan ya kakak-kakak, Tuhan penyelamatku, kira-kira begitu. Atau kakak-kakak juga bisa pilih gerakan yang lain yang sesuai dengan kreativitas kakak-kakak. Nah, kira-kira begitu kakak-kakak sharing saya hari ini terkait dengan metode bercerita untuk adik-adik di kelas Batita dan Balita. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati pelayanan kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Windy sudah menolong kita untuk menangkap ide-ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas lainnya. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Musa di istana Firaun. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Penyelamat. Keluaran pasal yang kedua ayat 1-10 kita sedang bahas, dan kita akan segera bahas bersama dengan Kak Peri Ningsih. Kita mau temukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Kak Peri Ningsih, silakan. Halo kakak sekolah minggu, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tema yang diberikan untuk mengajar anak sekolah minggu di kelas kecil, yaitu Tuhan Menyelamatkan. Terambil dari Keluaran 2 ayat 1-10. Tuhan menyelamatkan Musa. Titah Firaun mengancam seluruh orang Israel yang akan membunuh bayi laki-laki. Hal itu membuat keluarga-keluarga Israel menjadi sedih, termasuk keluarga Yokebed dan Amram. Mereka memiliki tindakan iman untuk tetap percaya pertolongan Tuhan. Mereka yakin Tuhan akan menyelamatkan anak mereka. Tujuan pembelajaran dari tema kita pada hari ini adalah anak tahu bahwa Tuhan menyelamatkan Musa. Anak mau meyakini bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang-orang pilihannya. Materi ini merupakan sebuah kisah, sebuah cerita. Kisah bayi Musa yang diselamatkan Tuhan. Hal ini menjadi momentum bagi GSM untuk memperkenalkan tokoh-tokoh Alkitab secara jelas. Sebab dari satu cerita ini kita dapat memperkenalkan tokoh-tokoh Alkitab mulai dari Musa, mulai dari kakaknya Musa yaitu Maryam, orang tua Musa yaitu Yokebed dan Amram. Lalu kita juga akan berkenalan dengan putri Firaun. Inilah kesempatan bagi kita memperkenalkan tokoh-tokoh Alkitab secara jelas kepada anak-anak. Karena itu, kita membutuhkan gambar secara visual agar anak dapat lebih mudah mengerti, agar anak lebih mudah dapat menangkap pesan dari cerita yang kita sampaikan pada saat ini. Beberapa gambar ini dimaksudkan adalah untuk memperkenalkan kepada anak-anak bahwa Musa memiliki keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga kakaknya. Sehingga anak-anak tahu bahwa setiap kali kita mengingat Musa, maka ada kakaknya yang dulu pernah menyelamatkannya, yaitu Miriam. Atau, orang tuanya bernama Amram dan Yokebed. Nah, beberapa gambar ini kiranya dapat menolong GSM ketika GSM membawakan cerita bagi anak sekolah minggu pada tema kita hari ini. Metode penyampaian ceritanya, kita bisa menggunakan dua hal. Satu, bercerita sebagai reporter yang menyampaikan kondisi di Mesir pada saat titah Firaun diberikan kepada rakyat Mesir, khususnya kepada orang Israel. Nah, yang kedua bercerita dari sudut pandang Maryam. Pertama, ketika kita bercerita sebagai reporter, kita bisa menggunakan gambar-gambar yang tadi sudah kita lihat bersama. Gambar-gambar ini dimaksudkan sebagai background atau latar belakang ketika kita menyampaikan sebuah cerita. Karena kita berperan sebagai seorang reporter. Kita menyampaikan bagaimana kondisi dari Mesir pada saat
Fir'aun memberikan titah untuk membunuh semua anak laki-laki dari bangsa Israel. Mereka semua keluarga-keluarga Israel yang memiliki anak laki-laki menjadi ketakutan karena anak laki-lakinya akan diambil, akan dibunuh. Nah, background dari gambar-gambar ini kiranya menolong anak-anak untuk mengerti bagaimana kondisi pada saat itu. Bahkan anak-anak juga akan ditolong untuk melihat, oh ini orang tuanya Musa, oh ini ketika Musa diletakkan di dalam keranjang anyaman, oh inilah kakak Musa yang bernama Maryam yang pada saat itu memberikan ide lalu menolong adiknya yaitu Musa. Dan ia juga yang bertindak pada saat itu dengan berani untuk memperkenalkan seorang ibu kepada putri Fir'aun sebagai ibu yang bisa menyusui bayi laki-laki tersebut, yang adalah ibu itu adalah ibu dari Musa sendiri. Yang kedua, bercerita sebagai Maryam. GSM dapat berperan sebagai Maryam. Jadi seperti sebuah role play. GSM yang berperan sebagai Maryam menceritakan betapa sedihnya ketika ia akan kehilangan adiknya yaitu Musa. Padahal ia sangat mengasihi adiknya itu. Lalu ia ceritakan bersepakat dengan orang tuanya untuk apa? Untuk menyusun sebuah rencana agar adiknya ini bisa diselamatkan. Maryam dan keluarganya memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan jalannya, sehingga akhirnya adiknya Musa ini justru bisa diselamatkan dengan bantuan dari keluarga yang bersepakat dan juga dengan kehadiran dari putri Fir'aun yang pada saat itu sedang berada di sungai. Nah, dengan metode penyampaian dua cerita ini, semoga GSM dapat menolong anak-anak untuk lebih mengerti dari tema kita pada saat ini. Anak-anak bisa belajar tentang bagaimana perjalanan atau kisah Nabi Musa ketika Tuhan menyelamatkannya saat ia masih kecil. Aktivitas yang bisa kita berikan kepada anak yaitu membuat anyaman keranjang. Jika membuat anyaman keranjang dengan 3 dimensi, mungkin masih lebih sulit bagi anak-anak, kita bisa membuat anyaman keranjang yang 2 dimensi seperti ini. Guru mempersiapkan bentuk keranjang 2 dimensi yang seperti ini, yang sudah dilubangi, lalu anak-anak tinggal menganyam dengan memberikan potongan-potongan dari kertas berwarna seperti ini dan menempelkan bunga-bunga ini. Nah, ini adalah keranjang bayi Musa yang dipakai oleh Musa. Namun kita hanya menampilkan dalam bentuk 2 dimensi. Ayat emas yang diberikan bagi kita adalah Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur 121 ayat 5. Selamat melayani kakak semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Feriningsi sudah membantu kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas 1 sampai dengan 3 SD. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Musa di Istana Mesir. Kita mau bersama-sama memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Penyelamat. Keluaran pasal yang kedua, ayat 1-10, kita akan temukan ide yang bisa kita gunakan untuk menciptakan kisah itu di kelas besar. Ada Kak Yosi yang akan membantu kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Kak Yosi, silakan. Baik, terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Untuk pelajaran kelas besar kali ini tujuannya adalah agar anak mau meyakini bahwa Tuhan menyelamatkan umat pilihannya. Dalam bagian pembukaan, kita mau mengajak anak untuk mendiskusikan mengenai arti pilihan. Anak-anak tentu punya pengalaman memilih. Nah, misalnya kita bisa mulai diskusi dengan mengapa anak memakai baju hari ini. Mungkin ada yang memakai baju berwarna merah. Siapa yang memilihkan baju berwarna merah itu? Atau mereka mungkin pernah punya pilihan tersendiri, misalnya saat membeli roti di toko atau di mall gitu ya. Nah, mungkin kita bisa juga membawa beberapa buah ya, atau roti atau permen, lalu kita minta anak-anak untuk masing-masing memilih mana yang mereka suka. Mungkin dari macam-macam buah atau macam-macam permen dengan aneka warna, anak-anak akan memilih salah satu, dan kita bisa tanyakan kenapa mereka memilih yang itu. Nah, tentu jawaban anak-anak akan bermacam-macam ya. Mungkin ada yang memilih karena suka dengan warna buahnya, atau memang suka dengan rasa permennya, dan lain-lain. Pada intinya, pada pembukaan ini kita hendak mengajak anak untuk masuk dalam pokok pelajaran hari ini, yaitu bagaimana Musa itu menjadi tokoh kita yang dipilih oleh Tuhan, dan betapa Tuhan itu merancangkan segalanya untuk membawa keselamatan bagi Musa sejak dia masih bayi. Seperti yang tampak ya dalam bacaan kita hari ini, Keluaran 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, tentu akan menarik juga ya kalau dalam pokok pelajaran atau saat kita menyampaikan firman, karena ini kelas besar dan ceritanya di Alkitab itu mudah diikuti juga oleh anak-anak. Kita bisa minta anak-anak untuk mengikuti pembacaan Alkitab. Nah, setelah itu kita bisa minta anak untuk berdiskusi, misalnya dibagi kelompok gitu ya, bagi kelompok, lalu mereka kita minta untuk kita beri beberapa pertanyaan untuk menggali lebih dalam mengenai perikop hari ini. Misalnya bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Musa? Siapa saja yang dipakai Tuhan untuk membuat Musa selamat, dan seterusnya. Nah, kakak-kakak, dalam perikop atau penyampaian pokok pelajaran hari ini, kita mau ajak anak supaya bisa melihat ya bahwa memang kalau Tuhan sudah memilih seseorang, memilih Musa, tentu Tuhan punya rencana ya. Nanti Musa akan dipakai Tuhan. Bahkan bangsa Israel juga menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ternyata umat pilihan atau bangsa pilihan Tuhan itu akan terus dijagai oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu dalam penerapan kita mau mengajak anak-anak untuk meyakini bahwa kita ini juga adalah
umat yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Meskipun kita sebagai anak-anak gitu ya, sebagai kakak-kakak guru, kita bisa sampaikan kepada anak-anak atau adik-adik sekolah minggu kita bahwa kita mungkin masih punya banyak dosa, punya banyak kelemahan, tapi kita ini umat pilihan Tuhan, dan kita meyakini bahwa dalam berbagai hal, dalam berbagai peristiwa atau setiap hari itu Tuhan selalu menjagai kita. Mungkin kakak-kakak dalam tahap penerapan ini bisa mulai dengan menceritakan pengalaman nyata kita ya, atau mungkin dari berbagai media kita bisa cari tentang orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dari berbagai kejadian, misalnya bencana, kecelakaan, dan sebagainya. Nah, cerita-cerita nyata baik dari diri kita maupun dari berbagai media akan menarik bagi kita untuk mulai memperlihatkan kepada adik-adik sekolah minggu bahwa penyelamatan Tuhan, penjagaan Tuhan atas umat pilihannya itu juga terjadi di zaman sekarang. Tidak hanya untuk Musa, tetapi juga untuk adik-adik, untuk kakak-kakak, untuk saya, dan untuk kita semua. Jadi setelah kita ajak anak-anak untuk melihat bahwa sehari-hari itu ada banyak kisah atau kejadian nyata di mana Tuhan berperan, mungkin adik-adik juga bisa kita tanya, anak-anak sekolah minggu bisa kita ajak untuk berdiskusi. Barangkali ada yang pernah punya cerita, mungkin pengalamannya sendiri atau pengalaman orang tua atau pengalaman siapa gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa membuat suasana kelas kita hidup ya, anak-anak bisa ada yang satu atau dua yang bisa mulai menceritakan ya. Nah, dari sini saya kira bisa menolong kita untuk sampai kepada tujuan pelajaran hari ini, yaitu bahwa kita mau meyakini bahwa Tuhan menyelamatkan umat pilihannya. Sampai di sini Kak Santi, Kak Hendra, terima kasih untuk kesempatannya, dan kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh mempersiapkan pelajaran kita hari ini dengan berbagai metode yang dapat menolong kita semua dan adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu untuk meyakini bahwa Tuhan menyelamatkan umat pilihannya. Selamat mempersiapkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yosi sudah menolong kita sehingga kita boleh mendapatkan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Kelas batita, kecil, dan besar sudah kita bahas. Demikianlah episode kali ini, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami bersama-sama mempersiapkan diri kami dan menemukan ide-ide yang bisa kami gunakan di tiap kelas. Terima kasih untuk Kak Pendeta Santi, Kak Windy, juga untuk Kak Feriningsih, Kak Yosi yang sudah Tuhan pakai untuk memberkati kami. Diberkati kakak-kakak juga untuk dapat melayani dengan baik. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi kakak-kakak. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.